Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ramadhani, NPM 23412060. Dalam video ini saya akan membahas materi mengenai dasar prosedur pembukuan dan jurnal. Pertama, kita akan masuk ke pembahasan rekening sebagai alat pencatatan. Apa sih yang dimaksud dengan rekening? Rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang berhubungan dengan aktiva, kewajiban, modal, dan pendapatan biaya. Tujuan dari rekening itu untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan-laporan keuangan. Kumpulan rekening yang digunakan dalam pembukuan suatu perusahaan disebut dengan buku besar. Penggolongan rekening. Pada akhir periode akuntansi, buku besar penggolongan rekening terdiri dari 6 jenis rekening yang menempatkan dua kelompok rekening tetap atau rekening real dan rekening sementara atau rekening nominal. Rekening real yaitu rekening-rekening yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam neraca, seperti rekening-rekening aktiva, kewajiban, dan modal. Yang kedua ada rekening nominal. Rekening nominal yaitu rekening-rekening yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam laporan laba rugi, seperti rekening-rekening prive, beban, dan pendapatan. Rekening-rekening pendapatan, beban, dan prive adalah rekening-rekening sementara yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengikhtiarkan perubahan-perubahan yang terjadi pada rekening real selama satu periode akuntansi. Pada akhir periode, rekening-rekening ini harus dipindahkan ke rekening tetap. Analisis bukti pencatatan. Sebelum bukti pencatatan dicatat ke buku jurnal, terlebih dahulu bukti tersebut dianalisis pengaruhnya terhadap harta, hutang, dan modal. Pada perusahaan besar, pencatatan transaksi dengan menggunakan persamaan akuntansi kurang efektif dan dapat menimbulkan kesulitan apabila perusahaan itu semakin berkembang. Untuk mengatasi hal tersebut, perlulah dibuat suatu sistem pencatatan dengan menggunakan mekanisme debit dan kredit. Sistem pencatatan tersebut menggunakan akun yang dapat dikelompokkan atas beberapa kelompok akun yang terdiri dari harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Dengan adanya aturan mendebit dan mengkredit ini, penambahan dan pengurangan yang terjadi dalam akun yang bersangkutan dapat dinyatakan dengan mendebit atau mengkredit akun-akun tersebut. Berikut pengelompokan akunnya. Sekarang kita masuk ke jurnal. Apa sih jurnal itu? Jurnal adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan rekening yang didebit dan dikredit. Prosesnya disebut menjurnal. Di dalam jurnal itu terdapat 5 fungsi jurnal umum, yaitu mencatat atau record, historis, analisis, instruktif, dan informatif. Yang pertama ada mencatat. Yang dimaksud dengan mencatat dalam jurnal umum yaitu mencatat semua transaksi dan kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan perubahan posisi harta, hutang, dan modal. Yang kedua ada historis. Yang dimaksud dengan historis yaitu mencatat transaksi atau kejadian yang telah berlalu secara urut waktu atau kronologis. Yang ketiga ada analisis. Analisis yaitu menganalisis pengaturan transaksi atau kejadian terhadap posisi harta, hutang, dan modal sehingga dapat diketahui akun mana yang bertambah dan berkurang. Yang keempat ada instruktif. Instruktif yaitu memberikan instruksi atau perintah untuk mencatat atau menggolong-golongkan. Yang terakhir atau kelima itu ada informatif. Informatif yaitu memberikan penjelasan tentang waktu dan peristiwa ekonomi yang terjadi, pengaruhnya terhadap akun yang bersangkutan, nama debitur atau kreditur, dan sebagainya. Berikut ini bentuk jurnal umum. Yang pertama itu ada kolom tanggal, diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun. Yang kedua ada kolom nomor bukti, itu diisi dengan nomor bukti transaksi, ada kalanya kolom ini ditiadakan.
Yang ketiga ada kolom keterangan. Kolom keterangan ini diisi dengan nama perkiraan atau akun yang akan dijurnal. Yang keempat ada kolom ref atau referensi. Kolom referensi ini diisi dengan nomor kode akun. Yang kelima itu ada kolom debit. Kolom debit ini diisi dengan jumlah atau nilai perkiraan yang akan didebit. Dan yang terakhir itu ada kolom kredit. Kolom kredit ini diisi dengan jumlah atau nilai perkiraan yang akan dikredit. Sekarang kita akan masuk ke buku besar. Apa sih pengertian buku besar itu? Buku besar adalah himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan, yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, hutang, dan modal. Pemindah bukuan semua pos-pos jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Nama akun yang dipakai pada ayat-ayat jurnal harus sama dengan nama akun yang terdapat di buku besar. Posting. Posting adalah proses memindahkan data atau informasi dari jurnal ke buku besar untuk keperluan pembuatan ikhtisar. Posting biasanya melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mencatat angka uang dan tanggal. Tanggal dan angka uang debit atau kredit ditulis dalam akun yang semestinya. Yang kedua, mencatat nomor akunnya atau referensi yang terdapat dalam jurnal ke nomor akun di buku besar. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mencatat halaman jurnal pada kolom referensi di buku besar. Dalam buku besar itu terdapat 4 bentuk akun. Yang pertama ada bentuk T atau T-form, dan yang kedua ada bentuk 2 kolom, yang ketiga ada bentuk 3 kolom, dan yang terakhir atau keempat ada bentuk 4 kolom. Sekarang kita masuk ke neraca saldo. Apa sih neraca saldo itu? Neraca saldo adalah daftar seluruh akun dengan mencatat di debit dan di kredit untuk melihat apakah saldonya sudah seimbang atau balance. Apabila perkiraan-perkiraan buku besar telah didebit dan dikredit untuk setiap transaksi selama satu periode akuntansi, besarnya saldo sudah tampak. Jadi jumlah saldo-saldo debit akan sama dengan jumlah saldo-saldo yang ada di kredit. Untuk itu, secara berkala dibuat daftar yang disebut dengan neraca saldo. Penyusunan sebuah neraca saldo pada akhir satu periode akuntansi merupakan tahap pengikhtisaran atau ringkasan. Berikut contoh bentuk pada neraca saldo. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yaitu anggaran mengenai kebenaran jumlah-jumlah dalam neraca saldo tidak berlaku untuk semua perkiraan. Ada beberapa perkiraan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Salah satu penyebabnya ialah belum dibuatnya dokumen pada akhir periode sehingga transaksi belum dicatat. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat karena pertama, suatu transaksi sudah terjadi tetapi belum dicatat dalam perkiraan. Yang kedua, transaksi sudah dicatat tetapi saldonya perlu dikoreksi. Ayat jurnal penyesuaian terhadap perkiraan-perkiraan tertentu dibuat untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan tersebut sehingga mencerminkan keadaan harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban yang sebenarnya. Berikut contoh bentuk ayat jurnal penyesuaian. Neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas berkolom atau neraca lajur yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyesuaian laporan keuangan. Penggunaan kertas kerja dapat mengurangi kesalahan. Di samping itu, kertas kerja juga dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan perhitungan yang dilakukan dan memungkinkan penyesuaian daftar secara logis. Di dalam kertas kerja memuat kolom-kolom yang terdiri dari neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Masing-masing kolom terdiri dari debit dan kredit. Laporan keuangan. Hasil akhir dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Untuk sebuah perusahaan perseorangan, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama ada laporan perhitungan laba rugi.
Perhitungan laba rugi yaitu suatu laporan pendapatan, beban, dan kerugian serta laba bersih yang dikaitkan dengannya untuk suatu periode untuk menyusun perhitungan laba rugi. Datanya diperoleh dari kolom laba rugi pada kertas kerja. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Data untuk menyusun laporan perubahan modal diambil dari kolom neraca pada kertas kerja. Yang ketiga ada laporan neraca. Laporan neraca adalah suatu laporan mengenai harta atau aktiva, utang atau kewajiban, dan modal suatu perusahaan. Neraca juga disebut ikhtisar posisi keuangan. Neraca dinamakan demikian karena jumlah aktiva sama dengan jumlah kewajiban ditambah dengan modal. Dan yang terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang memperlihatkan secara rinci arus kas yang masuk atau penerimaan dan kas yang keluar atau pengeluaran dari suatu perusahaan. Laporan ini umumnya disusun berdasarkan data-data dari laporan laba rugi selama periode berjalan dan dari data neraca dari periode sebelumnya. Arus kas sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Jurnal penutup. Ayat jurnal penutup pada hakikatnya adalah ayat jurnal yang digunakan untuk mengenolkan saldo perkiraan-perkiraan sementara apabila dimulai pencatatan data akuntansi periode berikutnya. Untuk melakukan ayat jurnal penutup diperlukan satu perkiraan tambahan yang dapat digunakan untuk mengikhtisarkan data yang terdapat dalam perkiraan-perkiraan pendapatan dan beban, yaitu ikhtisar laba rugi. Setelah pembuatan jurnal penutup, langkah selanjutnya adalah melakukan posting ayat jurnal penutup ke dalam akun-akun buku besar. Yang terakhir yaitu neraca saldo setelah penutupan. Setelah membuat jurnal penutup, tahap selanjutnya ialah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Tujuannya untuk memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memenuhi pencatatan periode berikutnya. Neraca saldo penutup hanya akan terdiri dari perkiraan neraca saja, atau aktiva, kewajiban, dan modal. Perkiraan-perkiraan sementara atau pendapatan, beban, dan price telah ditutup dan bersaldo 0. Neraca saldo penutup dapat dibuat dengan mengambil saldo-saldo perkiraan di buku besar setelah ayat jurnal penutup dibukukan. Saldo-saldo tadi dapat diambil dari kolom neraca di kertas kerja. Sekian video dari saya, semoga materi yang saya bawakan dalam video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.